Di sebuah desa ada seorang warga, usianya sudah tua dan orangnya sangat bijaksana. Beliau sangat dikenal dan dihormati, bukan saja di desanya, tapi sampai ke segala pelosok negeri. Banyak orang menjadikan beliau sebagai guru kehidupan. Di desa itu rumahnya terpisah dari rumah warga lain. Agak menyendiri ke hutan, suasananya tenang dan lingkungannya asri. Sangat cocok untuk menenangkan diri. Orang-orang yang datang ke rumah itu sangat suka suasananya. Nyaman sekali. Pada pagi hari itu, datanglah tamu seorang anak muda. Sepertinya dia sedang dirudung banyak masalah. Langkahnya gontai dengan air muka yang ruwet. Tamu itu tampak seperti orang yang tertekan. Dia tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, tamu itu menceritakan semua masalahnya. Orang tua yang bijak itu hanya mendengarkannya penuh perhatian. Kemudian dia mengambil segenggam garam dan segelas air minum. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba kamu minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua itu. Pahit sekali, jawab sang tamu. Dia membuang sisa air yang tidak habis ditelannya. Pak tua itu sedikit tersenyum. Selanjutnya, ia mengajak tamunya itu untuk berjalan ke tepi telaga dekat rumahnya. Ketika dua orang itu tiba di telaga, Pak tua kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dia mengaduk-aduk permukaan air. Dia yakin garam segenggam yang ditaburnya pasti sudah larut dalam air telaga itu. Anak muda, coba ambil air dari telaga itu. Lalu minumlah. Saat anak muda itu selesai minum air dari telaga, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut anak muda itu. "Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?" tanya Pak tua. Tidak terasa garam," jawab si anak muda itu. Pak tua itu lalu menepuk-nepuk pundak si anak muda. Kemudian mereka duduk di batang pohon yang tumbang di situ sambil berhadap-hadapan di samping telaga itu. "Anak muda, dengarlah. Rasa pahit pada adukan garam dan air tadi berbeda sekali antara yang di gelas dan yang di telaga. Padahal jumlah garamnya sama, masing-masing hanya segenggam. Tahukah mengapa? Karena wadah air yang berbeda ukurannya. Wadah telaga yang lebih besar, rasa larutan garamnya segar, tidak pahit. Beda dengan larutan garam di dalam gelas, rasanya pahit karena wadahnya sempit. Ingatlah anak muda, pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi, tak lebih dan tak kurang.
Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama dan memang akan tetap sama. Tapi seberapa pahit rasa garam itu sangat tergantung dari wadahnya. Begitupun kehidupan ini. Kepahitan dalam hidup kadarnya sangat bergantung pada tempat diletakkannya dalam dirimu. Jika hati tempat kau tambatkan semua harapan kau sempitkan, jika ruang asa tempat kau simpan girangmu kau redupkan, jika hasratmu kau kecilkan oleh rasa takutmu, dan jika nalar tempat kau pacu cendekiamu kau buntukan, maka jangankan segenggam garam, sebutir garam di dalam gelas pun akan terasa pahit. Hembusan angin sepoi pun akan terasa perih di kulitmu. Tetapi jika hatimu kau lapangkan, maka harapan atas kebaikan akan selalu ada. Jika asamu selalu kau gelorakan, maka girangmu takkan pernah sirna. Jika hasratmu selalu kau pacu, maka ketakutanmu takkan punya tempat. Dan jika nalarmu kau buka dan kembangkan, maka cendekiamu menjadi berkah. Seperti segenggam garam yang dilarutkan di dalam air telaga, hanya kesegaran yang dirasa. Seperti apakah rasa kepahitan karena berbagai persoalan hidup sangat bergantung pada seluas apa tempat untuk kau letakkan di dalam dirimu. Kalau tempatnya sempit, maka akan semakin pahit rasanya. Kalau tempatnya luas, pasti akan semakin segar hidup kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidupmu, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu menawarkan setiap kepahitanmu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Kedua orang itu lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu. Sebelum Pak Tua yang bijak itu pergi, dia pun memberikan pesan yang terakhir bagi anak muda itu. Ingat, jangan pernah lupa berdoa. Pak Tua yang bijak itu lalu beranjak meninggalkan anak muda yang wajahnya berubah menjadi cerah dan ceria kembali. Beliau masuk ke rumahnya, lalu menyiapkan lagi
segenggam garam untuk anak muda yang lain yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa.